Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Julianti dengan NIM 204210266, kelas 3I, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha, Saifuddin, Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April sebelum tahun 570 sampai 571 Masehi. Sejak lahir, Nabi Muhammad belum sempat bertemu dengan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Abdullah meninggal di kota Madinah dalam perjalanan ke Indonesia. Awal pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibunya yang bernama Aminah. Beliau disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah selama 3 hari. Suwaibah adalah pelayan sama Nabi yang bernama Abi Lahab. Setelah itu Nabi pun diserahkan oleh ibunya kepada wanita bakia yang bernama Halimatus Sa'diyah yang dari Bani Sa'ad yang tempat tinggal tidak jauh dari Mekah. Di kampung Bani Sa'adlah Nabi Muhammad SAW dibesarkan dan diasuh. Yang ketiga, Nabi Muhammad dalam asuhan ibunya. Saat Nabi Muhammad berumur 6 tahun, Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya bersama Ummu Aimah untuk berziarah ke makam ayahnya. Mereka pergi ke Madinah selama 1 bulan. Mereka pun kembali ke Mekah dan tiba di kampung Abwa. Tiba-tiba Aminah jatuh sakit dan meninggal dan dimakamkan di sana. Dan pada saat Nabi Muhammad berumur 8 tahun, Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya. Sayangnya kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Abu Talib dikenal dengan orang yang dermawan, walaupun hidup fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Sebelum Nabi menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar, yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah Halimah atau ibu yang menyusui Nabi. Padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Pada saat Rasulullah ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyadari di Gua Hira, tempatnya disebatlah atas Jabal Nur. Disitulah Rasulullah diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasulullah dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Alaq yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar Al-Siddiq, dan Zaid bin Harithah, Ummu Aimah, dan Ali, Abu Talib, dan Bilal bin Rabah. Dakwah pertama Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwah yang secara terang-terangan pada keluarga paling dekat,
yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasulullah saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapat pertentangan oleh Quraisy bahwa beberapa orang menuduh bahwa Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surah Az-Zumar ayat 30. Artinya, sesungguhnya akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Syafar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Untuk mengenang beliau serta nilai-nilai luhur Islam, bukan Nabi Muhammad sang penjuang, oleh Muhammad Imara berisik berbagai peristiwa dari sebuah beliau lahir hingga wafat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah atau tidak jelas dalam ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.